Ya baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang monitoring ekonomi secara makro. Pertama, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Maximilianus Dapa, nomor induk mahasiswa 3112051, Prodi Ekonomi Pembangunan, kelas B semester 4. Di sini saya menjelaskan materi ini sebagai bentuk tugas dari ekonomi makro 2. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Widya Mandira Kupang. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai ekonomi makro. Ekonomi makro adalah studi tentang keseluruhan ekonomi, tentang perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan juga pasar. Materi pertama yang akan saya bahas dalam monitoring aktivitas ekonomi secara makro, yang pertama, variabel ekonomi untuk mengatur jumlah. Terdapat dua variabel untuk mengukur jumlah dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, persediaan jumlah yang diukur pada titik waktu tertentu. Yang kedua, aliran jumlah yang diukur per unit waktu. Ada beberapa definisi yang digunakan dalam aktivitas ekonomi makro. Yang pertama, pendapatan total pembayaran yang diterima oleh pemilik faktor produksi, pengeluaran dana untuk pembelian barang dan jasa. Yang ketiga, produk total nilai barang akhir dan jasa yang dihasilkan. Terdapat siklus aliran pendapatan dan pengeluaran dalam aktivitas ekonomi. Yang pertama, perekonomian sederhana. Kedua, pendapatan. Yang ketiga, faktor produksi. Yang keempat, rumah tangga perusahaan. Yang kelima, barang dan jasa. Dan yang keenam, pengeluaran konsumen. Terdapat siklus uang yang terdapat, tabungan dan investasi. Yang pertama, perekonomian sesungguhnya. Yang kedua, pendapatan. Yang ketiga, faktor produksi. Yang keempat, rumah tangga perusahaan. Yang kelima, barang dan jasa. Yang keenam, pengeluaran konsumen. Dan yang ketujuh, tabungan investasi. Dalam monitoring aktivitas ekonomi, terdapat aliran perekonomian tiga sektor. Ada beberapa konsep dalam perekonomian tiga sektor. Yang pertama, pendapatan. Yang kedua, faktor produksi. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah perusahaan. Yang keempat, barang dan jasa. Yang kelima, pengeluaran konsumsi. Yang keenam, tabungan investasi. Dan yang ketujuh, pajak. Ada beberapa pengukuran aktivitas ekonomi secara makro. Yang pertama, pengukuran perkembangan perekonomian. Dalam pengukuran perkembangan ekonomi terdapat GDP. GDP, jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk dalam wilayah tertentu. Dalam GDP terdapat tiga pendekatan. Yang pertama, pendekatan pengeluaran, yaitu jumlah total pengeluaran suatu wilayah selama periode tertentu. Yang kedua, pendekatan pendapatan, yaitu jumlah pendapatan yang diterima masyarakat suatu wilayah selama periode tertentu. Yang ketiga, pendekatan produksi, yaitu jumlah nilai semua produk akhir yang dihasilkan penduduk suatu wilayah selama periode tertentu. Dalam GDP terdapat dua pengukuran yang terbaru, yaitu GDP nominal, nilai barang dan jasa dihitung berdasarkan harga berlaku. Yang kedua, GDP real, nilai barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga konstan atau tahun dasar. Neraca nasional. Neraca nasional adalah neraca adalah pernyataan tentang apa yang dimiliki dan hutang atau daftar aset dan kewajiban. Kekayaan adalah selisih antara total aset dengan total kewajiban. Kekayaan itu adalah nilai kekayaan seseorang dalam neraca. Yang keempat, uang. Uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pertukaran. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat perubahan GDP real dari satu tahun ke tahun berikutnya. Terdapat dua pengukuran tingkat harga. Yang pertama, inflasi. Inflasi adalah tingkat perubahan harga dari satu tahun ke tahun berikutnya. Yang kedua, indeks harga konsumen, yaitu
barang dan jasa pada tahun